Ya, saudara, kita sambung obrolan kita di Dialog Sapa Indonesia Pagi mengenai survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang turun sampai di 58,1% dari hasil survei indikator politik Indonesia yang dilakukan tanggal 5 sampai 10 Mei 2022 kemarin. Masih ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Mas Burhan, kalau dari catatan-catatan indikator politik Indonesia bahwa dari berbagai macam survei pemerintahan Pak Jokowi pernah juga di angka 50-an% begitu, dan apa yang membuat bounce back? Apa yang kemudian faktor-faktor apa mungkin akan sangat berbeda begitu titik-titik kembalinya kepuasan publik sampai kemudian di atas 70% lagi. Tapi dari catatan indikator politik Indonesia, apa itu yang membuat hal-hal tersebut kemudian bisa kembali ke angka-angka yang cukup menenangkan lah kalau kita pemerintah begitu. Mas Burhan? Ya, bahkan pada Juni 2015, pada saat itu kami menemukan approval Presiden Jokowi itu hanya 40,7%. Oh, pernah di bawah 50? Pernah. Oh. Itu ada dua kejadian utama saat itu. Yang pertama adalah inflasi mencapai 7%. Carry over dari tahun sebelumnya akibat kenaikan BBM yang dilakukan secara sistematik untuk melakukan reform terkait dengan subsidi BBM. Jadi ingat ya, Presiden Jokowi pertama kali dilantik sebagai presiden itu melakukan reformasi energi dengan kita ingat dengan melakukan pemotongan subsidi BBM secara besar-besaran, dan itu menimbulkan inflasi yang cukup besar dan menekan approval Presiden Jokowi. Dan saat yang sama di semester pertama tahun 2015 itu ada isu KPK polisi ya pada saat itu. Nah, jadi ada isu hukum, ada isu ekonomi. Dan dua-duanya bisa diatasi dengan baik oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu dengan melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Kan jangan lupa ya, ketika subsidi BBM itu dipotong, kemudian harga minyak kan turun pada saat itu. Jadi pemerintah punya duit. Nah, kemudian ada terobosan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan saat yang sama konflik antara polisi dan KPK bisa diteratasi dan akhirnya bisa meningkat kembali. Jadi kuncinya untuk ke depan untuk hari-hari ini adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian karena kan inflasi ini kan banyak hal yang tidak bisa dikendalikan langsung oleh pemerintah kan. Jadi yang penting adalah bagaimana daya beli masyarakat meningkat kan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas lembaga penegak hukum. Dua ini. Nah, sekarang konkretnya bagaimana? Konkretnya yang pertama, kalau kita mengacu pada data 2017-2019, itu clear datanya, saat itu inflasi juga kisaran 3,5 sampai 4%. Tapi mengapa approval presiden pada saat itu kita rilis 70-an% rata-rata? Karena meskipun inflasi 3,5 sampai 4%, daya beli masyarakat bagus saat itu. Nah, sekarang daya beli masyarakat jadi belum kunci adalah daya beli masyarakat. Nah, tadi Bung Herzaki menyebut indikator ekonomi yang lain meningkat, surplus perdagangan ekonomi, nah bagus sekali, betul. Ekspor kita bagus sekali, betul. Saya bukan ekonom, tapi saya mencermati data-data itu. Tax revenue kita juga bagus sekali. Tapi jangan lupa yang menikmati ekspor yang tinggi itu bukan kelompok masyarakat, sebagian besar masyarakat, itu kan kelompok kelas elit ya, yang selama ini memiliki tambang, nikel, dan seterusnya. Nah, yang buat masyarakat itu yang dirasakan paling konkret adalah mereka mampu membeli barang atau tidak. Nah, di situ perlu peningkatan daya beli masyarakat. Caranya, ini match sama data survei kami yang lain yang kita rilis kemarin adalah masyarakat menginginkan penurunan status pandemi ke endemik. Mengapa? Karena data serologi dari FKM UI itu menunjukkan hampir 100% masyarakat sudah punya imunitas
Ya. dan kadar imunitasnya bagus. Jadi apa kaitannya antara status pandemi ke endemik dengan daya beli masyarakat? Kalau misalnya masyarakat ini dipersilahkan untuk bergerak, mereka akan bebas mencari nafkah. Ini kan sekarang nggak fair. Mereka Ya. direstriksi mobilitasnya, Masih tapi ada pemerintah pembatasan lah. nggak mau beri Oke. BLT kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hmm. Jadi kasih mereka ruang gerak untuk mencari nafkah, jangan dibatas-batasi, dan itu dengan sendirinya akan membuat mereka punya kemampuan untuk menafkahi kehidupan sendirinya. Ya. Oke. Yang kedua adalah soal hukum. Kalau kita lihat dukungan publik terhadap Kejaksaan Agung dalam kasus isu mafia Migor itu tinggi. Tetapi dalam sebulan terakhir kan sepertinya tidak ada gebrakan luar biasa. Ya, seperti Dan mana lagi nih lanjutannya? Kita belum dengar lagi begitu ya. Oke. ya sepertinya seperti berjalan di tempat. Nah, kita memerlukan dukungan penuh dari Presiden yang secara hierarkis di atas kejaksaan untuk menuntaskan kasus mafia Migor. Karena mafia Migor ini bagian dari pihak yang bertanggung jawab. Iya. Kenapa terjadi kecelakaan? Sebenarnya enak sekarang kalau ini diselesaikan ya Mas Burhan dibanding tahun berapa kemarin itu karena ada dua hal yang berbeda kan, ekonomi dan hukum. Kalau ini sebenarnya satu kali pukul nyamuknya selesai nih. Dan jangan lupa Mas Iya kan? Bayu, di Oke. alasan keempat, mengapa masyarakat tidak puas? Kan kita tanya, kalau tidak puas apa alasannya? Yang pertama, harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Alasan yang kedua, bantuan tidak merata. Alasan yang ketiga, pengangguran, lapangan penciptaan pekerjaan perlu dinaikkan. Yang keempat nih, dianggap gagal memberantas mafia minyak goreng. Jadi 4 alasan ini yang diatasi oleh pemerintah. Oke, bisa satu kali pukul sebetulnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Sebelum ke Bang Irfan untuk menanggapi, saya ke Bang Zaky dulu. Bang Zaky, ada selalu dalam tiap pemerintahan, sebenarnya Pak SBY juga, atau mungkin Pak SBY malah yang, koreksi saya, mempelopori juga ketika ada sebuah bantuan langsung tunai untuk mengatasi daya beli masyarakat. Kan ini juga nih, Migor juga dan lain-lain. Walaupun sejak di awal kebijakan tersebut, saya ingat Partai Demokrat sudah mengingatkan, awas jangan sampai ini tidak merata. Dan kemudian dalam surveinya Mas Burhan kali ini muncullah alasan nggak merata nih pembagiannya. Nah, dalam waktu 2 tahun yang menurut saya nggak terlalu lama dengan konsentrasi kabinet yang bisa jadi terpengaruh dengan persiapan pemilu 2024 yang serentak nanti, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan daya beli masyarakat ke tingkat yang baik? Ini kan untuk kebaikan kita semua. Mas Zaky, menurut Anda? Kalau Anda di pemerintahan atau usulan Anda kepada pemerintah apa? Ya, makasih Mas Bayu. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah ekonomi, sebenarnya sekarang pemerintah fokus saja kebijakannya. Karena bagaimanapun kekompakan di kabinet ini menjadi penting. Iya. Bagaimanapun kita ini kan negara masih patron klien ya, masih melihat pemimpinnya. Seperti apa sikapnya gitu ya. Karena bagaimanapun optimisme itu bisa dipompa tatkala kita melihat pemimpin kita itu benar-benar serius memikirkan kita. Bagaimanapun rakyat kita, masyarakat saat ini, Indonesia ini kan sedang mengalami masalah besar nih. Pertama adalah masalah pandemi yang menyebabkan ekonominya belum, ini yang menjadi concern utama. Kami sepakat dengan Mas Burhan tadi, label ini menjadi perhatian besar. Nah ternyata akibat selama 2 tahun ini mereka menjadi terkena masalah besar ya ekonominya, lalu mendadak dalam beberapa bulan terakhir harga kebutuhan pokok meningkat. Nah, padahal kan mereka harapannya tadi pemerintah kan to govern ya, mengelola gitu ya, seharusnya bisa mengelola pemerintahan ini agar masyarakat tidak meningkat atau tidak bertambah kesulitannya. Sudah akibat pandemi sulit ekonominya, kemudian ditambah lagi harga kebutuhan pokok meningkat dengan drastis. Kita juga bisa disurvei, itu hampir 30% akibat harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Nah setelah itu ternyata pemerintah kan juga ada upaya-upaya nih untuk mengatasi meningkatnya harga kebutuhan pokok. Di antaranya adalah memberikan bantuan. Tapi ini ternyata bantuan ini pun dianggap tidak merata. Jadi lagi-lagi ini kan ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap masih kurang tepat gitu loh, kurang optimal. Nah inilah kalau dari kami melihatnya pemerintah saat ini yang penting kebijakan ini harus sinkron dari atas sampai dengan ke bawah gitu. Nah ini yang perlu benar-benar sama-sama dicermati. Nggak bisa nih, Bapak Presiden Joko Widodo itu bukan Superman. Bagaimanapun keberhasilan kabinet ini adalah keberhasilan bersama. Dalam konteks itu makanya satu kabinet ini harus kompak, serius, sama-sama fokus menangani ekonomi. Ini yang kami lagi-lagi tekankan. Karena
Kalau reservasi tidak ada, tetapi yang jelas kalau kekompakan tidak ada, kalau fokus tidak ada, dan lagi-lagi tadi saya senang sekali Pak Burhan menekankan. Halo Bang Zaki. Oh, mungkin saya duga terputus, tapi nanti kita akan hubungi lagi Bang Zaki dari Partai Demokrat. Kalau begitu saya ingin sedikit tanggapan dari Bang Irfan. Bang Irfan, kalau saya nangkap sedikit dari Bang Zaki nih dari Partai Demokrat, kebijakan harus sampai betul-betul terlaksana dengan baik di lapangan. Oke, BLT minyak goreng dan lain-lain. Kalau bisa sih tidak meratanya itu kan udah pasti ada tidak meratanya, nggak bisa 100% memuaskan, tetapi jangan terlalu, ya harus 99% memuaskan lah. Pandemi jadi endemi juga menarik sih menurut saya dari Mas Burhan, dan juga masalah hukum ini juga kemudian bisa dituntaskan berkaca pada sempat kok di bawah 50 dan kemudian bounce back atau kembali kepuasan publik terhadap pemerintahan. Bang Irfan, ini semua bisa dilakukan di tengah kabinet yang saya harus bilang nggak pasti terpecah ini kabinetnya dengan konsentrasi membantu presiden mengembalikan kepuasan publik dalam 2 tahun terakhir dengan persiapan ke Pilpres pemilu serentak 2024. Bang Irfan. Ya, Mas Bayu, hampir 3 tahun ini kita memang dihadapkan dengan masih persoalan COVID-19 ya. Iya. Ya benar kata Mas Burhan itu. Di masa COVID-19 ini interaksi, komunikasi dan apapun itu menjadi keterbatasan bagi kita semua. Bahkan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam hal mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan banyak hambatan dan itu juga mempengaruhi faktor-faktor yang ada gitu. Ya, perekonomian kita juga investasi juga menurun ya, dan itu kita sadari. Tapi alhamdulillah dari berbagai negara di dunia yang ada dalam mengelola atau menghadapi pandemi ini, kita masih lebih bagus ya cara penanganannya gitu. Dan benar ya, saya dengar pemerintah juga memantau terus semua faktor untuk segera mengumumkan pandemi menjadi endemi, termasuk pasca mudik dan balik kemarin Lebaran. Ya, betul. Dan ini masih menjadi kajian yang rutin ya, kajian yang serius ya. Apakah kita nantinya setelah pasca Idul Fitri ini ya, begitu banyak misalnya kita mudik ya, pulang ke kampung halaman berinteraksi. Alhamdulillah seminggu atau 2 minggu sekarang ini kan tingkat kepaparan COVID ini kan stabil ya, masih di bawah 500-an. Ini mudah-mudahan tren yang positif ya terus kita jaga agar kita bisa menetapkan misalnya situasi dari pandemi ke endemi, dan situlah nanti lebih interaksi kita semua masyarakat bisa kembali normal lagi untuk bergerak ya, memenuhi kebutuhannya. Nah, persoalan penegakan hukum tentu ini menjadi prioritas juga bagi pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung, dan karena harapannya sudah ada sejak Kejaksaan Agung mengumumkan para tersangkanya gitu. Cuma kita tunggu kelanjutannya sehingga kemudian lebih terasa di tengah publik. Mungkin begitu yang kita harapkan. Presiden Jokowi kan sudah memberikan instruksi khusus kepada Jaksa Agung. Ya, bagaimana penanganan mafia minyak goreng ini benar-benar ditangani dengan serius, tidak bermain-main dalam hal siapa pelakunya gitu ya. Kita memang menunggu dan melihat. Kami dari KSP sendiri akan mengawal ini ya, sejauh mana kinerja Kejaksaan Agung dalam hal penanganan pemberantasan mafia minyak goreng ini. Apakah dari pihak swasta sendiri ya, ataupun dari pihak pemerintah sendiri yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya, menggunakan legalitasnya ya terhadap persoalan minyak goreng ini. Jadi kita bisa anggap ini coba benahi. Ya, janji pemerintah lah ya untuk betul-betul nanti tidak pandang bulu untuk soal hukum untuk mafia migor benar dituntaskan. Saya langsung aja deh, Bang Irfan sedikit ya.
reshuffle kabinet akan terjadi nggak nih kalau situasi seperti ini? Kan kemarin Presiden sudah warning lah kepada kabinet, tolong konsentrasi walaupun ada pemilu serentak 2024 kepada kabinetnya. Hasil survei kepuasan publik seperti saat ini bisa kita baca ada kemungkinan reshuffle akan dilakukan oleh Presiden. Kelihatannya seperti apa di istana? Bang Irfan. Kayaknya Mas Ali ini dijebak sama Mas Jaki nih. Oh nggak masa. Yang tadi pengen tuh bagaimana habis kan susah ya. Kalau saya berpikir sebagai publik, menterinya ketua umum partai gitu. Jadi saya pikir udah deh, ada situasi ekonomi yang harus segera diselesaikan. Yang selalu diingatkan oleh Presiden Jokowi itu adalah tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Setuju. Tidak ada kebijakan yang selalu diambil oleh menteri, semua terkoordinasi dengan presiden gitu, dan itu berulang kali gitu. Jadi presiden selalu memberikan warning kepada pembantunya untuk tetap menjalankan program-program pemerintah yang itu sudah tertuang dalam RPJM dan visi misi presiden gitu. Dan tiap saat harus selalu diingatkan. Kami juga dari kantor staf presiden selalu mengingatkan kepada ikut bantu mengawal ya. Karena memang salah satu tugas kantor staf presiden adalah mengawal dan berkoordinasi ya dengan kementerian teknis dalam hal program-program strategis nasional. Jauh mana itu dilaksanakan di lapangan atau tidak, apa menjadi hambatannya, the bottlenecking yang akan kami lakukan terhadap semua jajaran kementerian teknis terhadap program-program strategis nasional yang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Saya mohon komentar singkat dari Bang Zaki karena tadi terputus, sekarang sudah bergabung lagi, dan kemudian Bang Burhanuddin juga saya mohon singkat-singkat karena waktu saya terbatas. Bang Zaki, Anda lanjutkan sedikit apa masukan yang paling penting agar ini kalau saya mengatakan pakai bahasa agar pemerintahan kembali kepuasan publiknya oleh publik, itu berarti kan kita semua yang akan menikmati. Karena kuncinya kata Mas Burhanuddin, ekonomi, daya beli masyarakat, itu kan kita semua sebetulnya yang nanti harus merasakan hasilnya nanti. Bang Zaki. Ya, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan, pertama pemerintah harus tetap kompak kabinet ini ya, kemudian juga harus fokus. Ya, yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh masyarakat. Jangan misalnya katakanlah harga kebutuhan pokok sedang meningkat drastis misalnya. Lalu kemudian pemerintah, kabinetnya, anggota kabinetnya ada yang sibuk berbicara mengenai penundaan pemilu. 3 bulan energi kita habis berdiskusi mengenai itu. Selesai itu Mas Jaki, nggak usah ungkit-ungkit lagi. Bukan, ini mengerti. Kami poinnya maksudnya. Kenapa? Poinnya adalah jangan sampai kita fokuslah kepada pemulihan ekonomi gitu. Jangan kemudian mohon maaf nih ada yang genit-genit nih gitu loh di dalam kabinet ini gitu. Nah kalau kami juga ingin sampaikan evaluasi bukan berarti mesti selalu reshuffle. Evaluasi mungkin ada kinerja menterinya memang kurang pas, mungkin yang ini perlu tadi KSP sebagai yang seharusnya memperhatikan kinerja, membantu presiden memperhatikan kinerja menteri, bisa lebih getol lagi nih ke menteri-menteri tersebut gitu sehingga kinerjanya bisa lebih optimal. Nah ini yang kami harapkan, karena bagaimanapun kan kalau ekonomi tadi semakin pulih, tentu kita semua bisa menikmati. Harapan kita pemerintah ini tentunya pada saat landing di 2024 nanti bisa juga mendapatkan nama yang baik dan dikenang dengan baik ke depannya. Itulah harapan kita semua. Partai Demokrat ingin pergantian kekuasaan kita selalu positif dan selalu baik sesuai dengan konstitusi. Sedikit lagi Mas, terakhir kami juga ingin mengingatkan, tolong juga jangan terlalu tadi Mas Burhan sudah mengingatkan, angka growth-nya meningkat dengan baik misalnya, meningkat tinggi nih. Tetapi jangan lalai, jangan abai, jangan terlalu cepat puas. Karena ternyata yang menikmati baru sebagian kecil dari masyarakat Indonesia gitu. Nah ini yang kami minta tolong, mari kita sama-sama cermati, jangan terlalu cepat berpuas diri karena krisis kita, ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Terima kasih. Bang Burhan sedikit saja, saya mau mengatakan apakah ini paling akhir begitu atau sudah titik krusial? Ternyata kepuasan publik sempat di bawah 50 dan ternyata berhasil bounce back. Jadi ini akan bounce back lagi, kepuasan publik yang nanti punya pengaruh, perbaikan-perbaikannya adalah untuk kita, untuk rakyat. Anda meyakini bahwa ini akan terjadi sisa 2 tahun lebih ini? Ya, begini, saya melihat data tren penurunan ini sudah terjadi 4 bulan terakhir, jadi harus segera dihentikan supaya
pemerintahan Pak Jokowi itu punya modal yang bagus untuk soft landing 2024. Oke. Kalau misalnya penurunan ini terjadi hingga menyentuh di bawah 50%, itu konsolidasi kabinet menjadi terganggu, disiplin koalisi menjadi terganggu. Jadi masukan ini penting karena angka terakhir ini itu terendah dalam 6 tahun terakhir. Oke. Nah kami ini Mas Bayu, itu lembaga survei yang profesional. Ketika approval Presiden Jokowi 75,3%, kami sampaikan. Dan berkali-kali kami dituding sebagai buzzer Pak Jokowi. Nggak peduli saya. Datanya A, saya akan bilang A. Kalau B, saya bilang B. Nah sekarang datanya sudah lampu kuning. Tolong pemerintahan Pak Jokowi memperhatikan data ini dengan sebaik mungkin agar bisa bounce back dan pemerintahan Pak Jokowi bisa soft landing sehingga memberikan legasi yang terbaik buat pemerintahan mendatang. Ya, itu harapan kita semua. Terima kasih untuk wawasannya dari Anda bertiga untuk kita semua melihat situasi-situasi seperti ini. Bang Irfan, terima kasih. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Mas Burhanuddin dan juga Bang Zaki. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Salam sehat. Mas Bayu. Ya.